Hai Minasang, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Sastra Jepang. Oke, hari ini kita kedatangan alumni Sastra Jepang juga. Namanya Erik Fernando. Erik Fernando ini B20 ya? Iya, angkatan Wow. 2020. Lulusnya tepat waktu nih. Sayangnya tepat waktu. Sayangnya tepat Sayang waktu. waktu. Kok kayaknya Wah, mengerikan kayaknya ya? gimana ya mau Iya, lama-lama. Loh, mungkin. berarti ini pas lagi pandemi dong? Ya itu yang mengapa sayangnya di situ karena aku lulus di bagian yang Waduh. paling sulit. Teman-teman Erik ini kasihan sekali nih, lulus langsung dapat hadiah ya. COVID. Pas lagi Pas hadiah. lagi, tapi nggak kena kan? Tapi aku udah booster kok ya, Udah besar ya, iya. Nah itu dia teman-teman. Banyak ya teman-teman kita lulus yang B20. Lah kok mau apa gitu. Berarti waktu itu ini apa ya pas lulus gimana tuh? Iya, aku Cari sih kerjanya mungkin, terus ya kondisi ekonomi juga ya nggak tahu deh waktu itu ya. Tapi saya sempat ya ada PPKM juga gitu. ya sulit sih waktu itu karena terutama yang dari perusahaan Jepang itu kayaknya lagi pada takut kan hire orang-orang baru gitu. Jadi ya terpaksa 2020 itu aku kayak desperate. Desperate. Jadi sempat kosong 6 bulan gitu kayaknya. 6 Sebelum bulan. aku dapat kerja gitu. 6 bulan ngapain aja tuh? Ya cari kerja. Lamar Tapi 6 terus bulan kayaknya gitu kosong. PHP ini udah saya lamar kok nggak ada kabar ini gitu ya. Ya ada yang sempat interview cuma datang nggak masuk gitu kan. Terus ya temanku ada yang buka lowongan gitu lewat Facebook ya kalau nggak salah waktu itu. Terus dia kayak bilang kayak ini buat yang di fanlist dulu gini. Jadi ya udahlah kan kayak ya waktu itu mikirnya di mana aja lah yang penting masih aku skillnya masih masuk gitu. Dan selain aku kan punya hobi kamera juga tuh uh, jadi aku alternatifnya selain di pekerjaan yang Jepang itu coba deh yang ada kameranya gitu. Kebetulan temanku bukanya di media gitu. Oh gitu. Media. Dulu foto-foto suka apa aja yang difoto? Ya sebenarnya bukan foto aja. Sebenarnya dokumentasi di acara-acara. Oh Pas gitu. di kuliah juga ada aku foto Oh iya beberapa. memang waktu kuliah kamu kan suka ada aja Iya. ngeliput ya bawa kamera gitu. Saya juga kan, wah canggih nih kameranya nih. Iya, walaupun passionnya lebih ke video sih aku. Itu properti sendiri ya kameranya gitu. Ya mau putih sendiri karena aku investnya udah cukup banyak ya sebenarnya kayak ini mah bukan hobi lagi ini sebenarnya pengen. Pengen ya. Wah. Jadi ya udah daripada itu kebuang percuma kan ya. Ya pasti bisa apa ya gitu kepikirannya nih. Makanya saya juga saya juga dulu saya juga senang foto sih ya, tapi kadang-kadang saya fotonya ya langit, kucing, Foto kucing. mungkin ada mobil unik gitu ya. Saya masuk ke otomotif motor gitu ya, mungkin Itasha, Itabaiku gitu ya. Saya foto-foto iseng aja gitu ya. Tapi ya mungkin waktu itu Erik suka ya kita ada acara ya Erik tahu-tahu ngeliput aja. Oh Erik udah canggih nih alatnya pakai Nggak dipanggil, mikrofon. cuma datang Nggak sendiri. dipanggil tahu-tahu rajin aja nih ngeliput gini. Terus akhirnya bikin apa nih kayak production house atau apa ya nih nama kantornya nih? Jadi kantor tempat aku kerja sekarang namanya Jurno gitu. Ya startup media yang kita tuh klaimnya sebagai media perintis buat Web 3.0 gitu. Jadi Web 3.0 itu kayak hal-hal yang internet yang baru gitu kayak ya cryptocurrency. Walaupun kita nggak ada buka-buka koin-koin gitu nggak sih. Cuma kita kayak meliput gitu. Oh yang kayak ini ya, ini ada websitenya ya di YouTube ya, bukan website. Kita ada websitenya sendiri. Ada websitenya juga ya Terus malah. ada di YouTube, ada di Instagram, Twitter, LinkedIn juga ada, sama TikTok. TikTok pasti ya TikTok ya. Ya TikTok itu kayaknya juga termasuk Web3 makanya kita lumayan gencar di situ. Saya website nggak punya, YouTube ya buat lucu-lucuan. Ini udah komplit loh makanya. Tapi ini belajar di mana bikin kayak konten-konten gini atau enggak mungkin dulu ada sendiri apa rame-rame apa gimana tadi? Makanya ada kantornya ya tadi ya. Kita sih karena startup ya karyawan kita 18 gitu untuk sekarang. Jadi ada penulis,
aku videographer slash video editor. Mhm. Video editornya nggak cuma aku, sebenarnya ada 2 orang lagi. Tapi yang syuting semuanya sih aku gitu. Oh iya ya kan. Cuma yang edit banyak soalnya nggak ke-handle kalau aku sendiri. Iyalah. Gitu. Tapi emang dari dulu Erik nih sukanya ya memang behind the scene atau behind the kamera ya. Iya, teknis. Ada kamera teknisi ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga apa ya, nggak tahu gambar atau diambil kamera mau apa ya, film video ya saya senang gitu. Nanti kalau udah 1 tahun kadang-kadang saya lihat lagi 2 tahun ya, ini kan jejak digitalnya ada ya, mungkin ingat-ingat lagi gitu ya, lucu nih ya dulu pernah ngeliput ini. Tadi saya juga sempat lihat sedikit teman-teman ini isinya lucu-lucu ini, kayaknya menarik sih atas satu saatnya yang harus saya tonton semua nih. Nah kebetulan Erik ini juga kenapa saya undang kebetulan karena waktu itu Erik datang ke jurusan kita sastra Jepang. Jadi ya nggak apa-apa, kita seneng loh. Maksudnya ada apa kabar gitu. Kita bosan sih, maksudnya bisa aja kan pantau dari Instagram gitu ya. Ya oh iya kelihatannya. Tapi menurut saya kalau orang taruh di sosmed itu kayaknya pencitraan, jadi saya nggak percaya. Saya lebih senang anaknya datang gitu cerita gitu ya, whatever gitu. Dan saya lebih kagetnya lagi, senangnya oh Erik ternyata kerja ini gitu. Wah boleh nggak saya ini kan waktu itu ya jadinya ya. Makanya hari ini saya undang ini sangat menarik ya gitu ya. Nah tapi tadi pas memang waktu bikin perusahaan itu apa sih yang paling menarik ya, mungkin awal-awal kerja tuh apa sih yang paling menarik tuh? Sebagai tempat kerja pertama ya, yang bukan magang gitu. Jadinya belajar banyak hal baru, bahkan yang kayak skill yang kukira aku udah ngerti gitu, jadi kayaknya ke explore ulang lagi gitu. Kan kalau dulu aku kayak pokoknya sinematik gitu, konteks apa itu bodo amat. Yang penting gambarnya keren gitu. Cuma kan ini sekarang sebagai media ya, terutama media sekarang kan udah makin canggih ya, makin mix gitu. Semuanya masuk, bahkan kayak gambar yang still aja itu kadang dipakai buat video, jadi nggak semuanya harus bergerak gitu. Tapi kan memang kalau mau bikin kayak tadi ya artikel harus apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka atau gimana ya? Oh kalau soal artikel kita sih juga dari redaksi ya, kita lebih fokusnya itu ke topik-topik yang agak niche gitu. Jadi kayak hal-hal yang orang nggak kepikiran malah. Oh gitu ya. Kalau suka ya tentu saja. Tapi misalnya kalaupun kita suka pun cobalah kita ambil dari angle yang biasanya orang nggak pikirin. Sudut pandang yang beda ya. Oh bisa ya ternyata dipikirin seperti itu gitu. Kan kayak artikel kita ada yang apa Spy Family gitu. Yang tadi ya. Jadi agak-agak in depth gitu kan, bisa masuk jurnal kali. Oh gitu nih, waduh. Nih kayaknya saya harus benar-benar lihat ini artikelnya. Terus kita medianya itu kita juga fokusnya lebih ke anak muda yang terutama yang kuliahan, yang dari kuliah ke bawah gitu. Soalnya kita tuh kebanyakan artikelnya mengubah dari yang jurnal, yang scientific, bahasanya akademis itu, kita ubah jadi bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu. Makanya itu namanya jurnal. Kan dari jurnal. Jurnal, plesetan. Terus ya kita juga kebanyakan orangnya cat people, makanya ikonnya juga kucing. Oh yang itu ya ikonnya ada maskotnya ya. Iya maskotnya kita. Ya ini juga apa ya, kadang-kadang kalau saya juga biasa kan kalau ada satu media massa nih bikin A gitu, media massa bikin A lagi, yang ini A gitu kayaknya. Gitu nggak, atau bikin yang baru apa yang beda lah gitu supaya orang pada mau baca nih gitu ya. Gitu juga ya berarti ya. Kita mencoba mencari pangsa pasar yang unik lah gitu. Dulu kalau nggak salah juga ini ya waktu 3+1 ngambil research ya. Iya, satu-satunya yang secara nge-trigger nih. Yang ambil dengan sengaja. Iya. Bukan, kalau yang lain kan kebanyakan karena nggak dapat jatah di magang, pindahnya ke research. Ya udah. Kayaknya cuma aku doang gitu. Ya memang waktu itu lebih parah waktu era-era pandemi ya, perusahaan juga nggak terima internship, jadi mereka pada research
mendadak research judulnya tanda Oh iya, kutip ya. heeh, itu Tapi emang susah. ya makanya saya pikir oh Erik tuh ngambil research gitu. Waduh, serem Tapi sebelum sekali. pandemi sih. Iya, memang sebelum pandemi kan urusannya kan 2020 gitu. Jadi Untungnya 2019 waktu itu. iya, oh ya satu lagi Erik tuh dulu sering ngobrol film ya. Iya. Nggak, pokoknya selesai kuliah saya diajak ngobrol. Saya ada film ini, pernah nonton nggak? Ada film ini gitu. Ya, Saya ya kita ke Japan Film Festival. iya. Terus nggak belum sempet Iya. nonton film ini temanya nihilism. Wah, langsung saya bong ini. Waduh. Apa ini? Saya coba cari film yang nihilism. Ya ada sih berapa saya nonton tapi yang kayak Tony Takitani gitu ya saya nonton. Oh ini nih, iya apa ya endingnya gitu. Ya mikir aja sendiri gitu ya. Nah, itu juga sih influence Jepang di tempat kerja itu ya. Aku tuh lebih suka explore yang budayanya sih daripada yang linguistik gitu. Iya iya. Walaupun ya sebenarnya IPK aku juga gak jelek-jelek amat sih. Ya pasti. masih 3 koma. Ya bagus lah 3 koma ini. Iya. Nah, tadi kan memang ya kita senang ya tadi apa startup terus apa kita ya bisa apa yang kita suka kita kerjain kan beda kalau kerja di perusahaan ya gitu kan ya. Nah, tapi ada nggak sih masa-masa berat atau apa sih yang paling berat waktu ini bikin kayak konten-konten ini? Paling awal itu ya. Tapi ya itu juga karena tim kita belum segede yang sekarang aja sih. Waktu itu kan apa ya kayaknya karena kita masih meraba-raba gitu, jadi belum ketemu bentuknya aja sih. Oh iya ini Jadi apa gitu. ini ke Tapi segmen apa gitu ya. setelah kita hire lebih banyak orang gitu, jadi lebih dapat sih kita mau kemana gitu. Tapi ini segmennya tadi itu ya anak-anak kuliah, anak SMA. Algoritmanya kemana tuh? Kebanyakan. Tuh, ya bukan aku yang pegang sih sebenarnya. Oh bukan ya. Ada orang medsosnya gitu yang bilang SEO gitu. Kebanyakan ke situ ya anak-anak kuliah ya. Betul. Kalau dari video yang aku bikin ya, kita kan sebenarnya ada beberapa program, ada 4 gitu kan di YouTube ya. Jadi ada namanya Gimana Sih, itu yang buat ya sebenarnya kayak tips and tricks. Enggak, ya kayak gitulah. Misalnya kayak ada hal-hal yang rumit atau fenomena sosial dijelasinnya di situ. Terus ada Spill the Tech, itu sesuai namanya bahasnya teknologi gitu. Cuma kita teknologinya nggak mesti kayak oh smartphone terbaru, laptop terbaru apa. Enggak, kita teknologi yang lebih apa ya, lebih mendasar. Kayak salah satu judul yang kita bikin itu sejarahnya sarung. Sarung. Sarung kan juga teknologi karena Iya, teknologi. jadi kita nggak yang mesti elektronik gitu enggak sih. Sarung ya, ini perspektif yang sangat aneh sekali. Orang pada ngebahas gadget, ngebahas apa, sarung. Teknologi pesantren gitu. Terus ada yang bahas film. Bahas filmnya waktu itu kita sempat review KKN di Desa Penari. Oh iya ini. Sama Pengabdi Setan gitu. Iya itu lucu tuh. Terus? Sama satu lagi di YouTube-nya itu ya. Aku juga lupa. Iya tapi ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti banyak itu saya juga karena saya baru ketemu Erik juga terus saya ini channelnya ini wah langsung saya penasaran makanya saya undang hari ini ya. Ya memang sih kalau ngomongin bikin konten kalau saya juga dulu pengen sih jadi content creator gitu ya. Apa ya gitu. Apa ya masak bukan, otomotif enggak, bahasa Jepang juga apa ya gitu. Ya secara saya dulu kerjanya di industri, pabrik gitu. Apa yang mau diangkat ya gitu yang kayaknya gak menarik kali gitu ya. Nah itu justru kita nggak taunya di situ Sensei. Iya, Mungkin itu apa yang menarik dari hari ini itu kayak misalnya lagi krisis gitu ya kayak aku lulus ya di pandemi gitu kan. Ternyata yang menyelamatkan malah jadi hobi gitu yang menyelamatkan jadi punya kerja gitu kan. Ya, tapi misalnya kayak ada teman-teman gitu yang punya minat di budaya Jepangnya tapi kayak nggak punya channel buat tersalurkan tuh coba aja bikin konten gitu salah satunya. Kadang kalau zaman sekarang kan video essay itu udah kayak konten yang sangat menjual sih sebenarnya. Iya ya. Kan itu bahkan nggak perlu pakai kamera.
pakai mikrofon di HP aja bisa sebenarnya. Hmm. Kan footage-nya kita ngambil dari anime atau apa gitu. Oh iya iya iya. Kan sebenarnya nggak apa-apa karena itu kan tujuannya mendidik ya. Jadi sebenarnya kita pakai footage itu nggak kena copyright sih harusnya. Iya iya iya. Fair use. Iya ya, baru kepikiran juga nih. Iya gitu. Jadi ya aku kepikiran juga pas kerja juga sih. Kayak oh iya ya harusnya aku bikin aja pas Iya. masih kuliah dulu. Tapi lucunya kan ini kita nggak pernah ngajarin. Nanti kamu lulus jadi content creator, kita nggak gimana ya? Kita nggak ada perkuliahan ini, nggak ada apa. Tapi ya terima kasih. Bukan apa ya, tenggat juga ya bisa tahu ya how to survive ya. Kalau ya maaf ya, kalau saya kan hobinya naik sepeda, mancing itu nggak menghasilkan uang kali ya. Tergantung menjawabnya ke siapa. Kalau sesama hobis mungkin ada aja. Suka aja naik sepeda jarak jauh gitu. Terus apa ya? Ya malah ngabisin duit saya. Hobinya apa ya? Mungkin wisata kuliner gitu kan. Udah jauh-jauh gini makan ngeluarin duit malah habis uangnya. Ya tapi waktu pandemi saya juga emang nggak bisa wisata kuliner. Paling saya cuma naik sepeda. Tapi nggak menghasilkan. Ini malah ya coba deh teman-teman ini. Ya berkah tersembunyi pandemi itu kan karena kita jadi banyak diam di satu tempat ya. Kita jadi banyak refleksinya. Banyak refleksi malah ya. Iya. Ya misalnya kayak kolektor action figure gitu. Coba lihat koleksinya mungkin bisa dikontenin. Ini dibikinnya tahun berapa itu. Iya juga ya. Kayak ini bahannya apa gitu. Iya, saya malah bukan action figure sih, tapi Hot Wheel gitu ya saya kumpulin. Tapi kursusnya cuma untuk Batman aja gitu. Terus malah saya hampir sempat mau review itu Hot Wheel-nya. Oh ini buatan Malaysia. Oh ini buatan Hot Wheel ya, ini Malaysia, Vietnam gitu ya. Terus yang saya kaget udah ada made in Indonesia gitu. Loh, kok ada ya? Gitu. Udah ada pabriknya di sini. Ada, makanya saya pikir oh ini Batman tapi Indonesia gitu. Saya sampai oh Indonesia udah ada Hot Wheel nih gitu. Dulu kan saya pikir cuma Vietnam, Malaysia atau mungkin mana gitu. China kali ya mungkin ada ya. Tapi pas saya lihat Indonesia, wow ada gitu. Pengen saya review tapi ya ada teman saya agak ini kan mulai agak ayo dong coba deh gitu. Enggak gitu. Saya enggak, knowledge-nya mungkin ya. Penting sih memang ya knowledge. Kalau kita nggak tahu apa sih sejarahnya Hot Wheel kan udah ada yang bahas gitu ya. Tapi saya mau ngebahas apanya nih gitu. Soalnya aneh aja kita bikin konten yang kayaknya kelewat in depth kayak nggak mungkin ada orang yang tertarik gitu. Iya. Pasti ada aja gitu yang ada ya. Apalagi sekarang yang aku lihat ya dari aku kan kadang pergi ke event-event yang di Jepangan gitu. Sekarang kayaknya membludak banget gitu. Oh itu yang kan baru-baru ini ada ya apa sih? Kemarin aku ke Senayan Park namanya Mukashi gitu, Mukashi Festival gitu. Banyak banget orang cosplay, bahkan katanya juga ini orang yang sebelumnya nggak pernah cosplay juga. Mendadak cosplay. Apalagi cosplay sekarang kan gampang ya, bisa sewa sekarang. Iya bisa sewa. Kalau dulu kan orang harus DIY semua. Harus iya bikin. Labor of love gitu. Aduh. Iya. Ya jadi kayak Jepang itu udah mulai mainstream atau mungkin udah mainstream sekarang gitu. Iya ya. Media kita juga beberapa artikel juga ada yang bahas tentang anime gitu kayak Spy Family. Oh iya. Mungkin juga karena dulu ya tahun 90 kan ada makanan fast food terus ya mungkin ya anime ya mungkin zaman dulu kan ada stasiun swasta gitu kan yang pakai decoder mungkin orang udah mulai zaman dulu ya underground banget gak sih? Iya. Paling nontonnya apa sih? Evangelion, Akira gitu. Akira, Doraemon, aduh, Doraemon sih yang mainstream ya. Tapi orang kan juga nggak ngelihat itu sebagai anime ya. Doraemon is Doraemon gitu. Iya, kayak dosis aja tiap hari, tiap minggu ada aja nonton gini. Ya, atau Kapten Tsubasa gitu. Nah iya, tapi kalau Evangelion bener sih underground ya. Iya underground banget. Mau nggak mau sih gimana ya dulu kita orang-orang gimana ya nyari kopi dong. Gimana ya jadi masih pakai VHS ya. Masih iya kalau nggak ada yang kopi VHS lah atau enggak ya CD. Iya. Susah. Kita mau beli original, waduh harganya. Iya kena import taxnya gila-gilaan. Iya gila-gilaan makanya susah banget dulu kita ya undergroundnya bener sih itu. Tapi ya salut saya kadang-kadang orang paham gitu ceritanya Evangelion gitu sampai sampai press conference-nya dia ikutin, dia baca artikelnya gitu. Wah, ini otaku nih. Otaku Evangelion nih gitu ya. Apalagi kan
salah satu dosen kita ada yang pernah translate Evangelion. Ada yang tahu? Cari tahu. Ya, Kadang ada di Japanoscope ya. ada sering nonton di Japan Scope itu sama saya juga salutnya ya apa ya, dia benar-benar tahu story-nya kan, bukan cuma nerjemahin. Kalau cuma nerjemahin doang mah ya ini detail banget dia. Susah sih nerjemahin Susah, Evangelion tuh, bener. kebayang harus ngerti Iya, konteks. konteksnya. Dan dia juga cerita Ghost in the Shell ini nggak sesuai nih terjemahannya gini. Waduh, dia kritik loh. Amerika. Nenek moyangnya cyberpunk sekarang. Iya, dia Ghost in the cerita Shell. ngomongin ini Amerika bikin gini. Waduh, terus dia ngomel ya udah. Iya. Susah kalau main kayak gitu. Tapi memang banyak ya, Jepang ini nempel ya di produk-produk khususnya kayak misalnya Amerika gitu ya. Dulu kalau saya ingat apa ya, pernah tahu film Street Fighter mungkin? Bukannya game ya? Ada filmnya. Oh, sempat ada ya. Ada. Terus ada Mario Bros. Itu adaptasinya. Adaptasinya. Terus Benar-benar. Hah? Adaptasinya aneh Ya, sih. Dragon Ball sih yang Itu sih penistaan memang. Dragon Ball itu kacau itu. Saya kacau kok jadi gini. City Hunter, tapi bukan City Hunter Hong Kong apa Singapura, saya lupa ya. City Hunter ya. Jackie Chan yang main. Oh, cocok sih memang. Cocok sih, tapi nggak Aku gitu belum nonton juga. Nonton sih, tapi akhirnya nggak kuat saya. Oke. Kok gini ya City Hunter? Apa yang terakhir ya? Ghost in the Shell bukan? Yang Ghost in ada the Shell live ya. actionnya. Itu pun juga Nah iya. whitewash. Whitewash ya, ya maunya ya begitulah. Suicide Squad sih ada sedikit ya tokoh yang dimasukkan ini, maksudnya Oh Jepang iya. sebagai Ada yang samurai ya. ya sama sebagai sidekicknya. Ya kadang-kadang Wolverine kenapa dibuatnya juga satu serinya itu di Jepang gitu ya. Ini itu makanya saya kadang-kadang orang mulai apa ya, oh Jepang begini ya, Jepang gini. Belum tentu. Kayak Memoir of Geisha itu kan yang sutradaranya ya orang kan. Ibu saya juga nonton tuh. Nah. Ya ibu saya aja kena gitu. Iya makanya itu Sampai itu. Jepang nggak gitu teman-teman. Makanya kalau nonton film Jepang ya sutradaranya Jepang, jangan sutradaranya Amerika. Iya itu kadang-kadang ya jadi whitewash ya jadinya. Iya. Nggak gini juga. Yang nggak ngerti konteks kan. Iya. Kebetulan Memoir of Geisha itu ada yang bikin skripsinya. Itu diadaptasi juga iya versi itu bimbingan saya juga. Jadi saya bilang ya istilahnya ya pelemahan karakter juga gitu, Jepang kayak dilemahkan gitu ya. Ini kadang-kadang ya susah juga sih nonton kayak gini. Oh Jepang kok gini sih, mudah gampangan banget. Nah nggak gitu juga kan akhirnya. Nah itu makanya selalu gini. Oh ya berarti waktu dulu kuliah apa ya budaya yang kepake di kerja ini kira-kira? Mungkin bahasanya, budayanya apa gitu, ada nggak? Sebenarnya sih kalau dibilang itu ya apa ya, kayak mengawang gitu juga sih. Mengawang ya. Nah, maksudnya apa ya, kan aku juga kadang kalau ngomong soal budaya juga yang obscure gitu ya. Ya kan kayak bukan pengetahuan umum juga gitu. Iya. Aku aja skripsinya ya ngomongnya sih Makoto Shinkai, cuma lewat perspektif kota. Oh. Kota versus kampung gitu. Apa dong kapitalis maksudnya? Enggak. Kalau kapitalisme itu nanti terlalu Tajam ya? bukan terlalu tajam sih, bosen sih sebenarnya. Oh iya sih. Kayak Tajam tapi bosenin ya, gimana iya, ya? nanti jadinya kayak pedantik atau apa gitu. Mau yang lebih membumi lah. Cih. Makoto Shinkai apa nih? Yang Kimi no Na wa ya? Atau apa? Enggak Oh, sih, gitu. waktu itu aku bahas 2, Kimi no Na wa sama 5 cm. Ya itu kan kalau dilihat ya ada ngomongin tentang di kota, di ya zaman dulunya juga gimana gitu ya. Ya kan pindah orang kampung ke kota. Pindah-pindah sebenarnya. iya. Itu Pusing sih dulu ada yang orang aduh sekali nonton apa sih nonton lagi sekali lagi. Iya. Beli tiket doang gitu. Apa ya dia nggak mau beli DVD-nya atau pokoknya saya nonton lagi. Dulu belum ada streaming ya kita. Ya temanku ada yang nonton Kimi no Na wa 5 kali. Beli tiketnya terus pindah-pindah. Di bioskop. Iya di bioskop pindah-pindah gitu. Apa sih ini ceritanya? Jadi ini tokohnya yang mana sih, yang hero-nya siapa sih gitu? Sebenarnya sih simpel aja sih ceritanya, cuma ya memang. Iya kan. Ya menarik aja sih. Menarik ya. Kenapa kayak konsisten gitu, kayak ada desa dan kota gitu di film-film Makoto Shinkai. Iya. Jadi ya aku angkat topiknya itulah. Sama itu ya kalau Tenki no Ko ya. Tenkinoko waktu itu aku mau angkat cuma
skripsiku udah ketebalan. Oh, Tenkinoko juga kalau Tenkinoko masih kalau saya sih masih ya sekali nonton oke gitu ya. Kalau Kimi no Na wa muter lagi gitu. Saya nonton 2 kali baru oke. Sekali udah paham sih tapi penasaran kadang-kadang kan ya mungkin nonton mungkin sambil minum, sambil makan jadi agak distract ya. Menariknya sih harusnya fokus sih. Mungkin ada orang yang nonton cuma ya nonton aja gitu ya. Ya kayak misalnya dulu nonton Hayao Miyazaki aja, Sento Chihiro aja gitu ya sekali nonton gitu. Oh iya udah gitu. Tapi terus kalau misalnya saya nggak tahu nih kalau Jurno ngelihatnya Spirit Away atau Sento Chihiro Kamikakushi kan Iya. beda ini. Iya. Aku nih siapa nih, Kaunashi siapa nih gitu kan udah ketahuan ya harusnya ya gitu. Makanya saya dulu pertama kali nonton ini apa sih Kaunashi ini ganggu aja terus gitu. Iya. Ini aku kok baik banget ya gitu. Hari gini kok ada orang baik pasti ada maunya dong. Iya. Kita udah jadi terlalu sinis sih. Ya makanya kalau nonton anime itu justru kadang-kadang bukan cuma story tapi ada behind story-nya nih. Ya mungkin kritik sosial, ya mungkin ya ada propaganda gitu ya. Ini makanya ya Miyazaki ya Makoto Shinkai ini ya menarik sih ya. Iya. Terus juga paling pengalaman pas aku di riset sih sebenarnya Makoto Shinkai itu buat skripsi ya. Jadi buat riset aku beda lagi ya. Waktu skripsi itu aku bantuin Andam Sensei ya. Nah, Dia waktu itu kita bahas tentang Japan City. Jadi kayak komunitas Jepang di negara-negara gitu. Jadi aku ya fokusnya yang lokal. Jadi aku ke Blok M buat yang Enichisa itu sama sempat ke Bekasi. apa tuh yang Bekasi? Jadi komunitas Jepang di situ. Oh, itu Mereka ya? kayak ada apartemen yang Oh, kebanyakan orang apartemen. Jepang di situ. Bukan Matsuri yang di sana itu bukannya? Aku sih kontaknya sama orang itu ya, yang ngurusin Matsuri di situ. Cuma waktu itu tanggalnya lagi nggak ada. Oh iya. Jadi aku cuma ke sana aja ngeliat gitu. Oke. Rencana ke depan mau apa nih? Rencana ke depan ya. Ya kalau aku sih sebenarnya karena udah masih pengen explore sih ya dunia yang video gitu ya. Soalnya ya menarik aja sih. Ternyata masih ada yang lebih banyak dieksplor gitu, terutama media gitu kan. Yang bedanya dengan production house itu kan media itu kerjanya harus lebih streamline ya. Jadi kayak kayak semi pabrik sih, cuma entah kenapa aku kayak suka gitu mikirin soal workflow. Jadi gimana caranya menjadi efisien gitu. Iya ya. Soalnya kan kadang namanya kerja kayak film itu capeknya tuh kayak 10 kali lipat dari hasilnya gitu. Iya ya. Syutingnya bisa 2 minggu, Gue ngedit. footage-nya berapa jam footage-nya, gitu, hasilnya sisa berapa doang gitu. Iya, terus nontonnya diloncat-loncatin lagi. Ya, Capek deh. apalagi kan zaman streaming sekarang ya, kayak ya mau gimana lagi? Iya sih. Konsumen nggak terlalu bisa diatur lah. Iya. Jadinya apresiasi film tuh agak kurang sih. Ya makanya kadang-kadang teman-teman hargai ya temen yang bikin konten itu tahu-tahu digeser aja yang paling terakhir cari kesimpulannya, conclusionnya. Ya kalau aku sih ngelihatnya itu ya sebagai challenge aja ya. Iya tapi nggak apa-apa sih. Banyak sih kalau saya sih kalau nggak menarik ya udah nggak usah ditonton kan kalian tahu sendiri lah. Tapi kalau saya udah suka gitu ya saya tonton terus tuh saya kejar gitu ya. Makanya ini karena Jurno nih masuk playlist atau apa yang di YouTube ya nih udah saya save sih kemarin. Ini saya harus tonton nih gitu. Ya aku juga stylenya yang baru itu buat gimana sih gitu kan. Gimana sih? Pakai meme. Oh pakai Jadi meme ya. meme-nya banyak banget kayak 1 detik itu bisa 10 meme sekaligus gitu. Aduh. Ya tapi apa ya? Ya, Itu nggak apa-apa. yang efisien sih buat bikin orang jadi tetap engage gitu. Soalnya ya mau gimana ya? Zaman sekarang udah terlalu distracting, otak kita itu kayaknya hampir mustahil buat memproses satu informasi doang gitu. Kita sekali lihat layar ada berapa tuh? Ada ads di sini, ada tulisan di sini. Oh. Tadi kalau mau lihat apa di jurno.id ya? Ya, kalau di YouTube-nya Journo aja sih. Jurno aja. Kalau di TikTok? Kalau di TikTok Journo ID. Apalagi Kita tadi? kalau view- Instagram? Instagram juga ada, tapi Instagram tuh cuma kayak trailernya aja sih, clipping highlights-nya aja. Ya teman-teman
mampir ya. Ini Ya, seru kita banget nih. aktifnya di Twitter sama TikTok. Twitter ada komplit nih semua. Ya namanya media sekarang itu udah kayak Harus. kebutuhan dasar sih sebenarnya. Iya ya. Heeh. Wow. Oke, waduh, ini kayaknya nggak bakal selesai-selesai nih kita ngobrol. Iya. Tapi senang ya kita kedatangan Erik. Mungkin teman-teman lain ada pengen apa ya cerita-cerita aja. Saya sih senang dengar cerita anak-anak alumni ya. Apa sih ya ini khususnya buat untuk Erik nih lulus pas pandemi gitu ya bingung. Tapi akhirnya ya menemukan aja gitu. survive aja ya karena ada hobi yang memang bisa menghasilkan uang gitu. Tapi nanti kalau memang ini saya juga akan pick ya dari teman-teman kalian yang alumni nih, saya mau undang nih. Karena banyak yang menarik ternyata sastra Jepang nggak cuma kerja di kantor ya, mungkin apa sih ya kemarin ada yang supplier gitu. Ya memang sih kita pengennya aktualisasi anak-anak itu ya kerja di kantor, tapi ya namanya pandemi ya siapa tahu ya gitu. Iya. Oh gitu juga ada sih yang katanya buka bisnis kopi pas pandemi bubar. Iya. Dikiranya kopi bisa hidup, enggak juga bubar. Susah sih. Soalnya Susah. menjamur di mana-mana. Iya. Kafe kan sekarang. Iya. Apa yang membuatnya beda dengan yang lain? Iya 10 meter kopi, 10 meter kopi. Lo gimana sih nih? Heeh. Paling Bentar lagi ada Starling, sana dikit Starling ya udah bubar ya gitu ya. paling sih kalau dari aku ya mungkin buat teman-teman yang passionnya itu di industri kreatif gitu ya. Mungkin sebagai sastra Jepang itu mungkin kayak jangan terlalu pesimis sih sebenarnya. Misalnya Gitu kayak ya. ada passion gitu, passion bercerita aja gitu. Mungkin bisa belajar video editing dikit-dikit, nggak usah yang pakai trik-trik susah gitu, apa simple. Paling cutting aja, kayak bikin video essay gitu. Soalnya yang aku lihat sekarang sih justru karena pandemi itu ya. Iya. Orang pas sudah selesai pandemi pada membludak Jepangnya sekarang Gitu minatnya ya, gitu. malah ya. Nah aku sih berharapnya ini buat teman-teman sastra Jepang juga peluangnya jadi bertambah gitu. Bahkan nggak cuma yang bahasa Jepangnya aja gitu. Kalau punya skill sekunder gitu, coba aja dikembangkan gitu kan. Oh. Apalagi itu jadinya pembeda gitu, pembeda buat kita kan. Jadi, oh ini orang nggak cuma ngerti bahasanya doang nih, tapi dia juga punya skill keduanya. Bener. Apalagi kan kalau lihat di event gitu, nggak mungkin lah itu mereka semua orang sastra Jepang gitu. Iya juga sih. Dari semua jurusan bener, kan, iya. tapi suka budaya Jepang. Nah pas aku juga riset gitu, sempat main ke Blok M, Nichisai itu aku entah kenapa bisa masuk tim dokumentasi acaranya gitu. Jadi aku ketemu banyak orang kan, kayak backgroundnya macam-macam gitu. Iya ya, iya bener juga sih. Jadi Indonesia itu menarik sih. Bahkan ada dari daerah, dari mana gitu. oh iya dari Surabaya gitu, Datang ya. dari Jogja, Dari Jogja makanya. event organisernya dari mana-mana. Iya, lucu ya sih. Menarik sih. Paling kalau jangan terlalu kupu-kupu lah. Kuliah pulang. Kalau selesai Kupu-kupu kuliah ya. gitu, cobalah Kuliah hangout ke komunitas apa gitu. Siapa Iya, tahu iya. ada peluang di situ. Bener. Itu aja sih. Tadi ya apa sih karakter figur aja dibikin ini ya konten. Ya, Menarik sih. Ini juga benar sih ngumpul sama komunitas, ada yang bisa ini gitu ya. Tapi emang harus punya ini sih ya kemauan untuk ini lucu nih diliput nih gitu ya. Dan orang lain juga perlu mungkin dari sudut pandang lain sih yang menarik ya tadi ya. Erik kan punya sudut pandang lain nih. Mungkin orang bahasnya ini mulu ini ternyata ya Erik kan beda kan ya. sekarang juga ada media baru yang lagi naik kan, Apa tuh? VTuber. Itu iya. Tapi ya itu di luar bidangku sih. Jadi tapi ya maksudnya Iya ya benar juga ya. budaya Jepang makin meluas lah sekarang di Iya. Indonesia gitu. Apalagi kayaknya pemerintah juga makin mempermudah transaksi internasional ya. Ya semoga aja kita budaya dengan hubungan dengan Jepangnya itu lebih lancar. Jadi misalnya mau beli merchandise lebih gampang gitu kan. Iya. Tapi kan kita itu jadi peluang juga. Siapa tahu kita jadi sellernya. Iya ya. Apa sih istilahnya terlena. Main beli-beli aja tapi ya sayang ya terus cuma ditaro gitu ya. Ya kalau yang kayak masa udah
ngabisin banyak duit buat hobinya tuh. Iya. Coba aja dikontenin, siapa tahu Iya, kan. itu menarik tuh. Oke, Erik. Wah, kayak pengen ngobrol terus ini, bisa kita bikin konten aja yuk 2 jam gitu. Nggak selesai tapi seru nih Buat ngomong. subscriber ya. Iya, ini Ada ngomong cut sama konten. Erik nih pulang apa sih bubaran kuliah nih ngobrol aja sih ngobrol hampir sejam aja nih. Makan siang saya gimana nih gitu dulu sempat kepikiran tapi seru nih Erik nih ya. Oke, sekian dulu Erik. Oke, Terima kasih makasih. ya. Nanti sampai ketemu lagi. Mungkin kalau misalnya saya diundang di Jurno, ya kabari aja. Kayaknya lucu. Oke, Erik, thank you ya. Ya, Nih, makasih. sampai dulu deh kita. Bye. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, podcast Sastra Jepang. Hai, arigatou gozaimasu. Sampai ketemu lagi ya. Thank you.